Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa Hikmah Pagi PDM Kendal yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya dan anugerahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan di pagi ini. Pada kesempatan Hikmah Pagi kali ini kita akan membahas tema etika perayaan Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19, yang tentunya tema ini sangat penting bagi kita karena selama kita menjalankan perayaan Idul Fitri tentunya baru saja atau baru kali ini kita mengalami wabah seperti ini, sehingga kita perlu untuk mengetahui etika-etika yang perlu kita jalankan ketika kita merayakan Idul Fitri besok. Apakah kita menjalankan sholat Idul Fitri di rumah ataupun di lapangan, perlu ada pembahasan khusus mengenai itu. Kemudian tentunya apakah kita juga melaksanakan adat yang biasa terjadi di tengah kita, yaitu saling bersilaturahmi ke rumah-rumah tetangga. Kita perlu membahasnya di kesempatan Hikmah Pagi kali ini. Dan telah bersama kita beliau Ustadz dan guru kita, yaitu Ustadz Haji Muhammad Farhan Tantawi. Beliau merupakan wakil pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat, baik-baik, tetap ceria dan berbahagia. Alhamdulillah. Telah bersama kita beliau Ustadz Haji Farhan Tantawi yang insya Allah akan membahas secara tuntas penjelasan etika perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah ini di tengah pandemi COVID-19. Kita persilahkan beliau untuk membahasnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihir rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Hikmah Pagi pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal, semoga oleh Allah senantiasa diberi rahmat dan kasih sayangnya, karena memang Allah telah menonjolkan nama-nama yang mulia, nama-nama yang sempurna. Di antara yang Dia tonjolkan adalah nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka kita harus senantiasa merasa bahagia karena kita tinggal di bumi Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
di kolong langit yang sama, milik dan dikendalikan penuh oleh Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka dalam kesempatan bulan Ramadan ini tahun 1441 Hijriah, jangan sampai ada perasaan bahwa kita mengalami degradasi dalam menunaikan ibadah terkait dengan ibadah Ramadan secara khusus ataupun ibadah-ibadah sebelumnya. Sebagaimana sudah kita maklumi, karena kehendak Allah kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, Corona Disease 19, yang telah terjadi mengglobal mendunia. Dan keadaan ini jangan sampai mengurangi rasa syukur kita, apalagi sampai menimbulkan ketakutan, kepanikan. Memangnya Allah kemana? Allah itu bersama kita. Dia lebih dekat daripada urat leher kita. Apalagi sebagaimana kita ketahui, minimal dalam sehari semalam kita bicara secara umum, kita menyebut namanya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim minimal itu 17 kali dalam situasi dan kondisi yang sangat sakral. Bukankah kita ucapkan Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Kita melakukan penyebutan itu dalam kondisi sholat, para pemirsa. Dan kita tahu sholat adalah suatu kegiatan yang sangat sakral. Karena tidak hanya pakaian kita yang harus suci, badan kita, tempat di mana kita melakukan sholat juga harus suci, tapi hati kita pun harus suci. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Singkat kata, kita jangan pernah merasa berkekurangan dalam hal menunaikan pengabdian kepada Allah, ibadah kepada Allah, Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Hal ini perlu saya sampaikan di depan agar kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena sebagian dari tanda kasih sayang Allah kepada kita adalah betapa tidak ada manusia kecuali dia berdosa. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam, keturunan Adam, dosanya banyak. Tapi oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita tidak dibiarkan memikul, menggendong dosa-dosa tersebut. Oleh Allah kita diberi kesempatan, kemurahan, rahmatnya dalam 12 bulan selama 1 tahun. Sengaja oleh Allah dihadirkan Ramadan. Nah, Ramadan itu untuk apa? Ramadan itu antara lain adalah kesempatan karena kemurahan Allah diberikan kepada kita untuk mengharapkan rahmat kasih sayangnya dan ampunannya. Ini pun oleh Rasulullah SAW ditegaskan. As-salawatul khams, salat 5 waktu. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, salat Jumat ke Jumat yang lain. Kemudian wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu, Ramadan sebelum tahun ini berarti tahun lalu 1440 hingga Ramadan tahun ini, dan demikian pula berkesinambungan Ramadan tahun depan. Sengaja oleh Allah dihadirkan karena Allah sayang kepada kita, supaya kita tidak stres, supaya kita tidak terbebani oleh dosa-dosa yang
kitabikul. Semuanya itu oleh Allah dihadirkan, sholat 5 waktu. Dari Jumat satu ke Jumat yang lain ada rentang 7 hari itu sepekan. Kemudian dari Ramadan ke Ramadan lain untuk apa? Mukaffiratul lima bainahunna. Itu sengaja oleh Allah dihadirkan supaya kamu wahai hambaku tidak terbebani perasaan depresi, stres, kekhawatiran, kepanikan. Kalau kita dosa lantas tertutup kemungkinan untuk tidak menerima kasih sayang, bukan. Bahkan sebelum kita mohon oleh Allah sudah diberikan. Nah, inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain banyak. Sebelum kita merasa dahaga, oleh Allah telah disediakan air. Baik air yang turun dari langit namanya air hujan, maupun air yang kemudian oleh Allah ditampung di dalam tanah. Tanah kita ini memiliki fungsi untuk menyimpan air sedemikian rupa, sehingga air yang turun dari atas oleh Allah kemudian diserapkan ke tanah, masuk ke tanah oleh Allah dikehendaki ditahan oleh Allah, sehingga jumlah air di dalam tanah itu tidak, bahasa Jawanya wes bablas hilang. Sehingga ketika tidak ada hujan kita kesulitan mengharapkan air dari atas, tak ada. Menggali sumur, menggali tanah maksud saya, tidak didapatkan air dalam kedalaman seberapapun ketika air itu oleh Allah tidak ditahan. Tapi karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, jangan khawatir, don't worry, begitu. Tak ada air dari atas, telah aku simpankan air sebagai cadangan reservoir. Kalau kau butuh air, galilah tanah sedemikian rupa, katakanlah di sekitar Kendal ini kisarannya 3, 4, 5 meter kalau di dataran biasa, kita sudah mendapatkan air. Nah, itu contoh lain. Jadi para pemirsa, kita jangan kemudian merasa berkekurangan karena kemurahan Allah. Tentu kemurahan Allah ini sangat luas, tidak mungkin dibahas dalam kesempatan kuliah hikmah pagi hari ini. Para pemirsa hikmah pagi, baik, kita akan memasuki tema yang tadi telah disampaikan oleh Al-Ustadz Nugroho. Demikian, kita akan insya Allah tidak lama lagi memasuki hari-hari terakhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan telah Allah hadirkan untuk kita, jangan sampai kita lewatkan. Karena Rasulullah bersabda yang terjemahan bebasnya kurang lebih, celakalah seseorang yang didatangi bulan Ramadan. Jadi orang itu tidak mencari bulan Ramadan, didatangi. Orang itu pasif, duduk manis. Tapi karena kemurahan Allah, dihadirkan Ramadan kepadanya. Kemudian Ramadan ini berlalu, orang tersebut celaka. Kenapa celaka? Ketika Ramadan berlalu, rahmat dan ampunan Allah belum diraih. Nah, oleh karena itu insya Allah selama kita mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, pada saatnya nanti sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata, maka sempurnakanlah bilangan hari-hari di bulan Ramadan itu. Dan insya Allah tahun ini bulan Ramadan jumlahnya 30 hari. Begitu selesai kita mengisi kegiatan hari terakhir bulan Ramadan, siang harinya dengan siam, malam harinya dengan qiyam, dengan berbagai ragam kegiatan. Dan jangan lupa karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka kita pun benar-benar membaca, memahami dengan tadabbur, mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, menghafalkannya, dan jangan lupa mewariskannya kepada keturunan kita. Karena suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita harapkan dari keturunan kita bukanlah kembang,
bukanlah batu nisan yang mahal. Yang kita butuhkan adalah doa mereka. Waladin solihin yad'ulah. Mari kita bersama-sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Tidak ada yang patut dipuji, apalagi diri ini tidak ada, tapi hanya Allah. Kegiatan yang lain para pemirsa, ini singkat-singkat saja. Kegiatan yang lain setelah kita kontak vertikal, jangan lupa kita kontak horizontal. Bayarkanlah zakat fitrah. Yang tentunya kita sudah tahu semua berapa ukuran. Nah, zakat fitrah itu momentum terbaik, dikeluarkan, dibagikan, diterimakan pada malam hari raya. Itu terbaik. Meskipun sehari sebelumnya boleh, 2 hari sebelumnya boleh, tapi yang terbaik adalah momentumnya itu. Karena ibadah itu punya waktu-waktu yang kita sebut afdal. Nah, maka pilihlah yang afdal kalau kita mampu. Maka saat itulah kita melakukan pembayaran zakat fitrah, karena oleh Allah sudah diajarkan kepada kita rasa lapar ketika bulan Ramadan. Laparnya orang yang puasa itu terukur. Artinya terukur ketika datang waktu maghrib, laparnya hilang. Tapi kalau laparnya orang miskin, maaf, orang tak berpunya, belum tentu waktu maghrib tiba laparnya ikut hilang. Nah, inilah cara Allah mendidik kita agar memiliki kepedulian, dan kepedulian itu tertanam dengan kuat karena tidak hanya teoritis pelajaran itu, tapi praktis. Kita merasakan bagaimana rasa lapar mereka yang miskin, yang fukara. Maka disinilah terjadi hubungan hablum minallah dengan baik dan hablum minan nas dengan baik. Kemudian saya tambahkan satu lagi, salat Idul Fitri. Karena memang sedang pandemi, tidak akan mengurangi pahala kita. Allah akan memberikan pahala kita sebagaimana kebiasaan kita. Kalau ketika sehat kita selalu berjamaah di masjid, lalu datang penyakit, kita sakit tidak bisa ke masjid, kita sholat di rumah, maka pahala sholat kita di rumah ketika sakit sama dengan pahala kita ketika sehat di masjid. Nah, ketika ada pandemi, kita tidak bisa sholat Idul Fitri beramai-ramai di tanah lapang. Itu tidak masalah. Karena yang akan memberi pahala kita bukan manusia, tapi Allah yang kemurahannya melampaui segala sesuatu. Yaitu rahmati wasi'at kullasyai. Maka jangan ada merasa kurang nyaman. Jadi kita melaksanakan ibadah itu bukan dasarnya perasaan, tapi dasarnya wahyu. Maka menurut wahyu, meskipun kita sholat Idul Fitri di rumah, baik berjamaah bersama keluarga, ataupun mungkin kalau sedang jomblo ijen, tidak ada teman, sendirian juga boleh. Itu pahalanya sama dengan ketika kita tidak dalam masa pandemi, sholat kita berduyun-duyun di tanah lapang. Dengan demikian, para pemirsa Hikmah Pagi, mari kita sambut dengan gembira saat Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk menuntaskan bilangan hari atau siang dan malam di bulan Ramadan. Semoga oleh Allah kita selalu diberi hidayah. Menutup uraian saya akan sampaikan doa untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Farhan Tantawi yang telah menguraikan etika perayaan Hari Idul Fitri di tengah pandemi Corona. Semoga kita dapat menjalankannya, di mana kita sudah menjalankan ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh ketika masuk Idul Fitri.
beliau telah memberikan etika kita. Yang pertama adalah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir baik dengan lisan dan hati kita. Kemudian kita juga membagi kebahagiaan kepada sama manusia sehingga terciptalah hablu minallah wa hablu minan nas. Kemudian pada sesi ini adalah sesi tanya jawab. Kebetulan tadi sudah masuk pertanyaan dari pemirsa. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimanakah tata cara sholat Idul Fitri di rumah, Ustaz? Karena tentunya biasanya kita sholat di lapangan dengan ikut imam. Ini kita sekarang pada tahun ini ternyata tempat-tempat sholat Idul Fitri tidak dibuka, maka bagaimana tata cara kita untuk menjalankan sholat Idul Fitri di rumah? Seperti sholat Idul Fitri biasanya ataukah sholat seperti sholat subuh dan lain sebagainya? Mungkin perlu dijelaskan kepada kami bagaimanakah tata cara sholat Idul Fitri di rumah. Silakan, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaan pemirsa. Sholatnya persis ketika kita melakukan sholat bersama-sama jamaah besar jumlahnya di lapangan, yaitu 2 rakaat. Kemudian disunahkan setelah takbiratul ihram atau sebelumnya. Sholat ini tidak ada azan, tidak ada qomat. Jadi kalau berjamaah biasanya disebut as-sholatu jami'ah. Jadi langsung niat dalam hati takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram di rakaat pertama ditambahi takbir 7 kali. Allahu Akbar. Dan antara bacaan takbir satu dengan yang lain itu kita diam sejenak. Sampai 7 kali. Setelah takbir 7 kali kemudian kita membaca yang disebut biasa salat kita Fatihah. Lalu surat yang kita hafal, meskipun kalau afdalnya itu surah Al-A'la pada rakaat pertama atau Sabbihis Marabbikal A'la. Kemudian rakaat kedua setelah takbir dari posisi sujud naik Allahu Akbar, disunahkan takbir 5 kali sebagaimana takbir di rakaat pertama tadi, Allahu Akbar. Diberi jeda sesaat, kemudian takbir sampai 5 kali, lalu Fatihah, membaca ma tayassara minal Quran, surat yang para pemirsa hafal. Lebih baik dibaca surah Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul Ghasyiyah. Tapi kalau tidak hafal, surat yang lain pun boleh. Dengan demikian tidak ada kesulitan insya Allah. Apalagi ini masih ada waktu, bisa belajar tentang itu, kemudian kita bisa ikut menyambut hari bahagia itu dengan tata cara sebagaimana biasa, dengan pahala yang sama, dengan tentunya suasana batin yang tetap bahagia dan ceria. Demikian, terima kasih. Ustaz, ada tambahan, Ustaz. Apakah kalau di sholat Idul Fitri itu kan ada khutbah? Kalau sholat di rumah apakah perlu adanya khutbah atau tidak? Iya. Baik, pakai khutbah boleh, tanpa khutbah pun boleh. Begitu. Jadi kalau Jumat bagaimana? Khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Kalau di rumah apakah mau pakai khutbah itu lebih baik, tanpa khutbah pun tidak apa-apa. Begitu ya. Terima kasih. Ini tadi penjelasan bagaimana tata cara sholat Idul Fitri di rumah yang telah dijelaskan oleh beliau. Ya, semoga kita dapat mengamalkannya ketika besok masuki Idul Fitri. Dan tentunya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menyelesaikan Ramadan tahun ini sampai akhir Ramadan, dan tentunya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan tahun ini, dan kita mendapatkan gelar muttaqin, termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian acara Hikmah Pagi pada kesempatan pagi hari ini, semoga kita dapat mengamalkannya dan
bermanfaat bagi pemirsa semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.